Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar ala Dha'il Kitab wa Sunnah. Kita membahas kitab Siyam atau bab puasa. Di hari yang ketiga ini kita melanjutkan di halaman 152. Bagi yang punya kitabnya bisa buka kitabnya halaman 152 atau cukup menyimak yang ada di kami tampilkan. Al-Mas'alatus Sadisah. Ya, pembahasan yang ke-6. Kata al-muallif hafizahullah taala, subutud dukhuli syahri ramadhana wa inqidaihi. Penetapan masuknya bulan Ramadan dan berlalunya bulan Ramadan. Ya, subut ya dari kata tsabata, masdar daripada tsabata yang artinya penetapan. Ya, atau ketentuan ya. Kalau penentuan isbat atau yang kita sering dengar dengan isbat ya, bulan Ramadan, isbat Ramadan. Kalau subut itu adalah ketentuan masuknya bulan Ramadan dan berlalunya. Berkata Asy-Syaikh di sini, yathbutu dukhulu syahri ramadhana bi ru'yatil hilal. Bahwasanya ketentuan masuknya bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal. Ya, hilal itu adalah bulan yang kecil yang berbentuk seperti bulan sabit, berbentuk seperti sabit yang kecil, yang tipis, yang muncul di awal atau tanggal awal-awal bulan Hijriyah, di tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 biasanya. Jadi berbentuk seperti sabit yang sangat tipis sekali. Nah, ini dinamakan dengan hilal. Nah, hilal secara bahasa artinya ya nampak dan disuarakan, bersuara. Binafsihi au bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi. Dia menyaksikannya sendiri atau dengan persaksian selainnya yang melihat hilal tersebut. Au ikhbaruhu bidzalik, atau kabar yang sampai kepadanya tentang ru'yah hilal tersebut. Jadi ada 3 di sini. Ya, bisa dia sendiri yang menyaksikan, ya, misalnya suatu penduduk negeri, ya, semua tidak menyaksikan hilal kecuali si fulan. Hanya fulan saja yang melihat hilal. Kemudian dia sampaikan kepada ya, qadhi atau kepada penguasa atau kepada pemerintah. Kemudian ditolak persaksiannya. Maka dia sendiri wajib puasa. Walaupun yang lain belum berpuasa, dia sendiri wajib berpuasa. Au bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi, atau persaksian selainnya yang melihat hilal. Jadi dia enggak melihat, atau orang-orang tidak melihat, tapi ada orang yang melihat, kemudian persaksiannya ini diterima oleh penguasa, oleh pemerintah. Maka berlaku hukum puasa bagi semuanya. Au ikhbaruhu bidzalik, atau kabar yang sampai kepadanya. Ya, kabar yang sampai kepadanya tentang ru'yatul hilal. Kemudian al-muallif hafizahullah taala mengatakan faida syahida. Jika syahida muslimun adlun, seorang muslim yang adil menyaksikan, melihat hilal Ramadan, thabata bihadhihi syahadat, ya, thabata bihadhihi syahadati dukhulu syahri Ramadan. Maka dengan persaksian ini, maka tetaplah atau ditetapkannya masuknya bulan Ramadan. Ya, masuknya bulan Ramadan. Nah, di sini disebutkan oleh muallif
syaratnya yang menyaksikan hilal dan mengabarkan adalah seorang muslim. Itu yang pertama. Ya, persaksian seorang kafir tentang dilihatnya hilal Ramadan, persaksiannya tidak diterima. Kemudian yang kedua syaratnya adalah adlun. Adil. Adil di sini yang dimaksud oleh para ulama adalah ya, la yatrukul wajibat, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ya, bukan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, bukan orang yang nggak pernah puasa Ramadan. Ya, artinya dia selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wajtanaba al-kabair, dan menjauhi dosa besar. Jadi seorang muslim yang senantiasa mengerjakan dosa besar, ya dia terkenal suka berzina, dia terkenal suka makan riba, maka persaksiannya dari melihat hilal tidak bisa diterima. Baik, kata beliau, liqauli ta'ala, ini didasarkan atas ya firman Allah Ta'ala, jadi dalil daripada masuknya bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yatul hilal, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, ayat 185 ini. Ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, itu bulan di sini yang dimaksud adalah hilal Ramadan, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Nah, ini dalil bahwasanya satu orang saja melihat hilal itu dia diperintahkan untuk berpuasa, ya, dan diperintahkan yang lainnya untuk berpuasa. Nanti kita sebutkan dalil bahwasanya ya persaksian satu orang muslim itu bisa digunakan acuan untuk menetapkan satu Ramadan bagi seluruh penduduk negeri. Kemudian didasarkan juga waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, didasarkan atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuh ya fasumu. Jika kalian melihatnya, di sini kembali kepada hilal Ramadan, ya, maka kalian berpuasalah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalil yang ketiga, wali hadithi ibni Umar radhiyallahu anhuma, didasarkan atas hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Abdullah bin Umar dan meridhai Umar bin Khattab. Beliau pernah mengatakan, akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati ramadhana fasamahu. Aku pernah mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ini melihat hilal Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa dengannya. Wa amaron nasa bisiyamihi, dan beliau memerintahkan manusia, memerintahkan orang-orang pada waktu itu untuk berpuasa ya dengan puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dan disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, di sini dari hadis yang ketiga ini atau dalil yang ketiga ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ya ru'yatu hilal Ibnu Umar sendiri saja menjadi acuan untuk masuknya ya satu Ramadan. Oleh maka itu ya, masuknya satu Ramadan itu bisa ditetapkan minimal satu orang muslim yang adilin, yang adil, baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun di sini tidak dibahas dalam kitab ini ya, dan juga diperselisihkan oleh para ulama apakah persaksian wanita muslimah yang adil bisa dijadikan acuan atau patokan untuk menentukan masuknya satu Ramadan. Maka pendapat yang rajih adalah bisa, karena dalam ru'yatul hilal ini adalah khobar, bukan syahadah. Kalau syahadah harus laki-laki ya, sedangkan kalau dalam masalah khobar ya, khobar itu satu orang wanita pun ya, asalkan dia adil, maka kabarnya bisa diterima. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata al-muallif hafidhahullah ta'ala di sini mengatakan wajaba ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman. Wajibnya menggenapkan ya bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, kapan? Ya. Apabila hilal tidak terlihat.
Jadi kapan hilal itu dilihat atau tara'in nasu al-hilal, kapan orang-orang itu saling melihat hilal, yaitu pada tanggal 29 sore atau lebih tepatnya malam ke-30 Sya'ban. Ya. Jadi pada tanggal atau malam ke-30 Sya'ban, orang-orang mencoba untuk mendapatkan hilal. Tepatnya yaitu ketika menjelang waktu maghrib. Nah, ketika hilal itu tidak terlihat, entah karena mendung atau langitnya cerah atau mendung, tidak terlihat, maka wajib menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Wala yasbutu dukhulu syahri bi ghairi hadainil amrayni. Ya, tidak ada ketentuan masuknya suatu bulan di bulan Hijriyah kecuali dengan dua cara ini, dengan dua metode ini. Metode yang pertama sudah kita sebutkan tadi, ru'yatul hilal, yaitu dengan melihat hilal. Dan yang kedua adalah itmami sya'bana 30 yauman, yaitu mengenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hari ini didasarkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, didasarkan atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hi-nya, yaitu maksudnya adalah hilal, wa aftiru dan berbukalah kalian, maksudnya berhari layalah kalian karena melihat hilal, yaitu hilal Syawal. Hilal yang pertama hilal Ramadan, berpuasalah kalian karena melihat hilal Ramadan, wa aftiru dan berbukalah kalian karena melihat hilal Syawal. Fa in ghubbiya alaikum, apabila hilal itu tidak nampak, hilang. Di lafaz yang lain disebutkan ghumma alaikum. Di lafaz yang lain disebutkan ghummiya alaikum. Apabila hilal itu tidak nampak, tersembunyi, tidak bisa dilihat oleh kaum muslimin, fa akmilu iddata sya'bana 30, maka sempurnakanlah oleh kalian bilangan Sya'ban menjadi berapa? 30. Menjadi 30. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, dan lafaz hadis ini adalah lafaz milik Imam Nasa'i. Baik, kita ulang lagi Jadi masuknya bulan Ramadan ini hanya ada dua metode. Ru'yatul hilal. Metode yang kedua adalah menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Tidak ada khilaf di dalam permasalahan ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Taimiyah, dan juga disebutkan oleh Imam Tahawi, bahwasanya dinukil ijma' sepakat para ulama tidak ada metode selain kedua metode ini. Kemudian kata al-muallif hafizahullah taala, wa yasbutu inqida'u ramadhana bi ru'yati hilali syahri syawali, dan ketentuan berakhirnya bulan Ramadan bi ru'yati hilali syahri syawali, yaitu dengan melihat hilal bulan Syawal, bi syahadati muslimaini adlaini, dengan persaksian dua orang muslim laki-laki yang adil. Maka dari penjelasan ini kita bisa ambil kesimpulan bedanya antara ru'yah hilal Ramadan dan ru'yah hilal Syawal. Jika ru'yah hilal Ramadan, minimal yang melihatnya satu orang muslim yang adil, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun dalam permasalahan ru'yah hilal Syawal, maka harus dua orang laki-laki muslim yang adil. Dan begitu juga penetapan bulan-bulan yang lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan bulan-bulan yang lainnya, Rajab, Sya'ban dan sebagainya, itu harus dengan persaksian dua orang muslim yang adil. Adapun khusus bulan Ramadan saja, maka dia diperbolehkan satu orang muslim, baik laki-laki atau perempuan, dengan syarat dia adil. Fa in lam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal, seandainya tidak ada dua orang muslim yang adil yang melihat hilal Syawal,
wajaba ikmalu iddati ramadhana 30 yauman. Maka wajib menyempurnakan bilangan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan kepada al-mas'alatus sabi'ah, yaitu pembahasan yang ketujuh atau pembahasan yang terakhir dari bab yang pertama, bab muqaddimati as-siyam, bab pendahuluan daripada puasa. Al-muallif hafizahullah ta'ala menyebutkan al-mas'alatus sabi'ah, pembahasan yang ketujuh, waktun niyati fis shaumi wa hukmuha. Ya, waktu berniat puasa maksudnya, wa hukmuha, dan hukum daripada niat tersebut. Ya, jadi kapan kita itu ketika berpuasa, ya, niat di dalam hati, kapan? Dan apa hukum daripada niat tersebut? Taib, al-muallif di sini menyebutkan hukumnya terlebih dahulu. Apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib. Yajibu 'ala shaimi an yanwiyas siyama. Wajib bagi orang yang akan berpuasa untuk berniat ya terlebih dahulu. Jadi orang yang mau berpuasa dia harus berniat terlebih dahulu, karena puasa itu adalah ibadah dan syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah ikhlas, dan ikhlas itu yang dimaksud dengan niyah. Wahiyya ruknun min arkanihi, karena niat itu adalah salah satu pondasi daripada pondasi-pondasi puasa. Kama madha, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Ya, di hari yang pertama kita jelaskan ya dari definisi puasa, maka kita dapatkan dua pondasi puasa. Yang pertama adalah al-imsaki, ya, menahan diri anil mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan pondasi yang kedua adalah an-niyah. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya sudah kita sebutkan juga di hari yang pertama, hadis yang sangat ma'ruf ya. Hadis yang sangat masyhur ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik. Kemudian al-muallif di sini mengatakan ya, wayanwiha minal laili fis siyamil wajib. Seorang yang akan berpuasa tersebut, yanwi, dia harus berniat ya, minal laili, dari malam hari ya, fis siyami al wajib, pada puasa wajib. Jadi pada puasa wajib ya, seseorang itu harus meniatkan puasanya dari malam hari. Ya, kita sudah sebutkan puasa wajib apa saja. Di sini disebutkan lagi kasaumi ramadhana, seperti puasa Ramadan, wal kafarah, puasa kafarah, puasa al-qadha, puasa mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan, dan yang terakhir adalah puasa an-nadar. Jadi puasa Ramadan, puasa qadha, puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nadar, ini niatnya harus malam hari. Ya. Jadi kalau malam hari dia tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Walau qoblal fajri bidaqiqatin wahidatin. Ya. Walaupun niatnya itu ya, berada di hatinya, ya, walaupun niat itu ada semenit sebelum ya munculnya apa? Fajar. Semenit sebelum, atau sedetik sebelum, atau sebentar sebelum ya masuknya waktu fajar atau munculnya fajar as-shadiq. Oleh maka itu, kalau saya bisa simpulkan ya, meniatkan puasa Ramadan itu bisa di awwaliha, di awal malam. Awal malam itu kapan ya? Dari mulai maghrib. Jadi seseorang yang berniat puasa Ramadan dari sorenya atau siang hari sebelum hari sebelumnya, maka niatnya tidak sah. Ya. Jadi niat puasa wajib itu harus dimulai dari maghrib, ya. Bisa juga di tengah malam, bisa juga di akhir malam, yaitu sebelum tulu'il fajri as-shadiq, munculnya fajar as-shadiq. Baik, itu kesimpulan yang bisa ya kami berikan. Apa dasarnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, didasarkan atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak ya
barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, ya, sebelum terbitnya fajar as-shadiq, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Nah, sebelum ya munculnya fajar as-shadiq ini terbentang dari mulai maghrib sampai dengan sebelum waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i dan juga Ibnu Majah, dan lafadznya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Albani. Baik. Kemudian kata al-muallif, ya, hafizahullah taala, faman nawa sauman, barang siapa yang berniat, ya, barang siapa yang berniat berpuasa fin nahar, di waktu siang hari, walam yat'am syai'an, dia sebelumnya belum makan atau belum mengkonsumsi apapun, lam yujzi'uhu atau lam yujzi'u illa fi siyamit tatawwu, maka ya puasanya ini tidak sah kecuali yang dia maksud adalah puasa tatawwu atau puasa sunnah. Fayajuzu an biniyatin minan nahar. Adapun puasa sunnah, niatnya itu boleh dimulai di siang hari. Ya, kita kasih contoh, misalnya, ya, fulan, ya, bangun sholat subuh, ya, dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Kemudian di jam 8 siang, ya, jam 9 pagi atau jam 9 siang gitu ya, dia tidak mendapatkan lauk atau tidak mendapatkan makanan yang bisa dia makan. Kemudian dia berniat untuk puasa sunnah, maka ini diperbolehkan. Ya, dia memulai niatnya jam 9 pagi atau 9 siang, itu boleh. Ya, dengan syarat apa? Ya, sebelumnya dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa dalilnya? Di sini disebutkan li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau pernah berkata, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, masuk ke rumahku, ya, pada suatu hari. Faqala, kemudian beliau berkata, hal indakum min syai', apakah engkau memiliki sesuatu, maksudnya memiliki makanan yang bisa aku makan? Fakulna, maka aku pun mengatakan, la, tidak. Ya, artinya tidak ada makanan yang bisa dimakan. Masya Allah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin pasukan, ya, seorang pemimpin ummah, ya, beliaulah yang mendapatkan, ya, termasuk manusia yang mendapatkan bagian terbanyak daripada ghanimah, ya. Akan tapi Masya Allah, tidak didapati pernah atau mungkin sering tidak didapati apapun di rumah beliau. Ini menunjukkan bagaimana tawaduknya, bagaimana zuhudnya Rasulullah SAW terhadap dunia. Maka Aisyah mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, fa inni idan shaimun. Kalau begitu aku sekarang puasa. Ya, kalau begitu sekarang aku berpuasa. Jadi Rasulullah SAW itu baru memulai berpuasa ketika apa? Ya, siang hari, ketika beliau tidak mendapatkan makanan yang bisa beliau makan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian al-muallif mengatakan, amma siyamul wajibu fala yan'aqidu bin niyatin minan nahar. Adapun puasa wajib, ya, tidak sah. Ya, tidak sah dengan berniat di siang hari. Wala budda fihi min niyati al-laili, harus berniat dari malam hari. Ini bedanya puasa sunnah dengan puasa wajib. Kemudian wa takfi niyatu wahidah. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya seseorang itu, ya, dia bangun subuh, ya, kemudian dia tidak makan, tidak minum sampai jam 12 siang. Sampai jam
12 siang. Kemudian jam 12 siang dia baru berniat puasa sunnah. Apakah seperti ini boleh? Ya, tadi sudah kita sebutkan boleh ya. Asalkan dia sebelumnya tidak makan, tidak minum. Sekarang permasalahannya, pahalanya itu dari mana? Dari mulai waktu terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, atau dimulai dari jam 12 tersebut sampai tenggelamnya matahari? Wallahu a'lam bishawab, ya. Disebutkan di madzhab Hambali bahwasannya pahalanya dimulai dari mulainya dia niat sampai dengan ghurubus syams, sampai dengan tenggelamnya matahari. Baik. Berkata al-muallif rahimahullah taala, wa takfin niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan, ya. Cukup berniat satu kali di awal Ramadan. Jadi di tanggal 1 Ramadan, di malamnya, ya, malam tanggal 1 Ramadan, dia niat untuk berpuasa, ya, dia niatkan untuk sebulan penuh. Itu boleh. Ya, itu boleh. Walaupun di sini ada khilaf di kalangan ulama, ya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik dan salah satu pendapat daripada mazhab Hambali. Adapun, ya, kata beliau, yustahabbu tajdiduha fi kulli yaum. Disunnahkan untuk memperbarui niat di setiap malam. Ya, di setiap malam itu disunnahkan untuk memperbarui niat. Tapi dalam rangka kehati-hatian keluar dari khilaf, lebih baik ya setiap malam kita itu berniat. Jadi kalau Ramadan itu ada 29 hari atau 30 hari, ya, karena bulan Hijriah itu, ya, hitungan tanggalnya kalau nggak 29, 30. Nggak mungkin 28, nggak mungkin 31, apalagi 32 ya. Oleh maka itu, 29 kali niat. Ya, 30 hari niat puasa Ramadan. Ya, ini agar kita keluar dari khilaf. Karena jumhur ulama mengatakan setiap malam kita harus niat. Ya, karena satu puasa dengan puasa yang lainnya itu munfaridah atau mufradah, yaitu mufaridah, yaitu berdiri sendiri-sendiri, tidak saling berkaitan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam bab yang kedua. Kata al-muallif halaman 154, ya, halaman 154. Afwan. Al-babu atsani fil a'dari al-mubihah lil fitri. Ya, udur-udur yang membolehkan untuk tidak berpuasa atau untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa. Sama saja. Wa mufattirat atau muftirat as-shaimi, dan hal-hal yang, ya, membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Wa fihi mas'alatan. Maka di dalamnya ada dua permasalahan. Yang pertama adalah, ya, udur-udur yang memperbolehkan seseorang itu nggak berpuasa, dan yang kedua adalah pembatal puasa. Jadi para fuqaha itu menamakan, ya, pembatal solat itu mubtilatis solah, pembatal solat. Ya, kalau wudu nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ya, kalau haji mahduratil ihram, hal-hal yang diharamkan selama ihram. Kalau dalam masalah puasa, ya, istilahnya adalah muftira atau mufatiratis siyam, pembatal puasa. Disebutkan al-mas'alatul ula, ya, pembahasan yang pertama adalah adar al-mubihah lil fitri fi Ramadan. Hal-hal yang udur yang diperbolehkan seseorang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama disebutkan, ya, yubahul fitru fi Ramadana li ahadil a'dar at-taliyah. Diperbolehkan berbuka di bulan Ramadan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan sebab salah satu daripada udur-udur berikut. Al-awwal, yang pertama, udur yang pertama, al-marad wal kibar, yaitu sakit dan tua. Fayajuz lil maridi alladhi yurja bur'uhu al-fitru. Diperbolehkan berbuka bagi orang yang sakit yang kemungkinan sembuhnya besar. Ya, sakit yang diharapkan kesembuhannya, ya, atau tingkat kesembuhannya besar. Faida bari'a, ketika orang yang sakit itu sembuh, wajaba alaihi qada'ul ayyamil lati aftaraha, maka wajib bagi dia untuk mengqada hari-hari yang dia tinggalkan, ya, ketika berbuka puasa tersebut. Ya, jadi orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa, tapi wajib bagi dia untuk mengqada ketika dia sudah sembuh.
liqaulihi ta'ala, didasarkan atas firman Allah Ta'ala, ya, surat Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat, ya, hari-hari yang beberapa hari yang tertentu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit, barang siapa di antara kalian yang sakit, aw ala safarin, atau sedang dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia menggantinya di hari yang lain. Ya, di hari-hari yang lain. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumu syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal Ramadan, maka dia berpuasa. Wa man kana maridun, barang siapa yang sakit atau ala safarin, atau berada di dalam safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Ya, maka orang yang sakit itu, ya, dia boleh tidak berpuasa dan mengqadanya di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Wal mardul ladzi yurakhasu atau yurkhas ma'ahu fil fitri wal marad alladzi yashukku 'alal maridi as-siyamu bisababihi. Sakit yang dijadikan rukhsah, ya. Sakit yang dijadikan rukhsah bersamanya untuk tidak berbuka adalah sakit yang memberatkan orang yang sakit tersebut seandainya dia berpuasa. Jadi kalau sakit yang tidak memberatkan orang yang berpuasa, maka tidak boleh dia berbuka. Misalnya sakit bisul, ya, sakit panuan atau sakit jerawatan, nah itu tidak memperbolehkan dia untuk membatalkan puasanya. Ammal maridul ladzi la yurja, ya, bur'uhu aul ajiz anis siyami ajzan mustamirran kal kabir fa innahu yuftir. Adapun orang yang sakit yang kemungkinan sembuhnya tipis atau tidak diharapkan kesembuhannya, ya, kesembuhannya itu tipis, ya, wal ajiz atau sakit parah, kita sebut saja sakit parah yang komplikasi yang rasanya sulit untuk sembuh darinya, aul ajizu anis siyami, atau orang yang enggak kuasa, yang enggak mampu untuk berpuasa, ya, dengan ketidakmampuan yang terus-menerus. Jadi dia enggak mampu untuk berpuasa, tapi bukan untuk sementara, tapi ketidakmampuan yang terus-menerus. Contohnya adalah kal kabir, seperti orang yang sudah tua. Fa innahu yuftir, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Wala yajibu alaihil qada, dan tidak wajib baginya untuk mengqada. Wa innama talzamuhu fidyah, akan tapi yang diwajibkan baginya adalah membayar fidyah. Bi an yut'ama an kulli yaumin miskinan, dengan memberi makan setiap hari yang dia tinggalkan satu orang miskin. Li'anna Allah azza wa jal ja'alal it'ama mu'adalan lisyami hina kana takhir bainahuma fi awwali ma furida asyamu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan fidyah itu seimbang dengan berpuasa, ya, dengan pilihan memilih antara puasa atau membayar fidyah ketika pertama kali puasa itu diwajibkan. Bagi yang menyimak, ya, pelajaran atau pembacaan kitab Fiqhul Muyassar ini di hari yang pertama, ya, sudah kami sebutkan tentang tahapan-tahapan kewajiban puasa Ramadan. Tahapan pertama daripada kewajiban puasa Ramadan tidak diwajibkan mutlak. Kaum muslimin disuruh memilih antara dua option, dua pilihan. Imma dia berpuasa khairan lahum, ya, itu baik bagi mereka, atau membayar fidyah, ya, membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin. Nah, itu asalnya seperti itu. Karena ayat tersebut sudah dimansuh hukumnya, oleh maka itu kata beliau fata'ayyana an yakuna badalan anhu indal udur. Oleh maka itu sekarang menjadi wajib sebagai pengganti bagi orang-orang yang tidak berpuasa karena ada udur. Ya, jadi orang yang punya udur tidak bisa berpuasa selama-lamanya, maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, berkata Imam Bukhari, ya, semoga Allah merahmatinya, wa amma syekhul kabir idza lam yutik as-siyam faqad at'ama Anas bin Malik ba'dama, ya, kabura
aman au amaini an kulli yaumin miskinan. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, adapun orang yang sudah tua, ya, jika dia tidak mampu untuk berpuasa, maka contohnya adalah siapa? Anas bin Malik. Beliau memberi makan, ya, setiap hari yang dia tinggalkan satu orang miskin ketika beliau sudah menginjak usia lansia, ya, selama 1 tahun atau selama 2 tahun. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, fi syaikhil kabir al mar'ah al kabirah, ketika beliau mengomentari tafsir firman Allah taala, ya, ayat 184 kalau tidak salah, beliau menafsirkan, ya, bahwasanya orang yang sudah tua, baik laki-laki atau perempuan, lansia, la yastati'ani, yang keduanya tidak mampu an yasuma untuk berpuasa, fal yut'ima makana kulli yaumin miskinan, maka memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Nah, maka lansia di sini batasannya adalah ketika dia tidak mampu untuk berpuasa. Adapun lansia yang mampu untuk berpuasa dan seandainya dia berpuasa tidak membahayakan dirinya, tidak memudaratkan dirinya, maka wajib bagi dia untuk berpuasa walaupun dia sudah masuk usia lansia. Oleh maka itu kalau ada pertanyaan batasan usia lansia di sini, wallahu a'lam bishawab, tidak ada. Ya. Selama dia lansia, kapanpun usia 60, 70, 80, 90, 100, selama dia tidak mampu untuk berpuasa, maka gugur kewajiban bagi dia untuk berpuasa dan berganti dengan kewajiban membayar fidyah. Baik. Kemudian kata muallif berikutnya, ya, fayut'imu al-ajizu anis-siyami ajzan la yurja zawaluhu. Dan orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia memberi makan, ya, memberi makan orang miskin dengan syarat apa? Ketidakmampuannya itu tidak diharapkan kesembuhan, tidak diharapkan pulihnya. Artinya apa? Memang tidak mampu yang terus-menerus, bukan ketidakmampuan yang sementara. Adapun ketidakmampuan yang sementara, maka tidak boleh bagi dia untuk mengeluarkan fidyah, akan tapi harus membayar qadha. Bimaradin kana au kabir au kibar, ya, entah itu karena sakit atau karena tua, ya. An kulli yaumin miskinan nisfu sa'in min bur au tamr au arus, ya. Berapa takaran memberi makan orang miskin, ya, takarannya kata Syekh di sini, ya, nisfu sa', yaitu setengah sa', ya. Setengah sa' itu 2 mud. 1 mud itu adalah 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa, ya. Bur, yaitu gandum halus, au tamr, atau kurma, au arus, atau atau nasi, au nahwiha min qutil balad, atau selainnya dari makanan penduduk negeri tersebut. Nah, misalnya penduduk suatu negeri makanannya jagung, ya, dia mengeluarkan apa? Dalam bentuk jagung. Misalnya sagu, ya, mengeluarkan dalam bentuk sagu. Wa miqdarus kiluan warubu takriban. Adapun 1 sa' itu, ya, disebutkan oleh beliau kira-kira adalah 2,25, ya, 2,25. Fayakunul it'amu an kulli yaumin kilu jaram wa mi'ah wa khamsah wa isrina jaraman, ya. Oleh maka itu, ya, kalau 1 sa' itu sama dengan 2,25, maka takaran dia memberi 1 orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan adalah, ya, 1120 gram atau 1,120 kilogram takriban kira-kira. Hada wa in shoma al-marid sahha siyamuhu wa ajza'ahu. Adapun orang yang, ya, sakit atau orang yang sudah lansia tadi, seandainya dia berpuasa, maka sah puasanya, ya. Sah berpuasanya dan mendapatkan pahala. Dengan syarat apa? Puasanya itu tidak memudaratkan dirinya. Atau kalau dalam keadaan sakit, ya, puasanya itu tidak menambah sakit yang ada pada dirinya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya, dari pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, ya, min Dha'il Kitab Al-Sunnah,
Apabila ada kurangnya, itu datangnya dari diri kami pribadi, dari keterbatasan ilmu kami. Dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar ini di hari yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.